Masih ada Mbak Fetty di sini cerita pada saat kehamilan di bulan ke-6 anak kedua, akhirnya tahu bahwa suami kembali berselingkuh, dan ketika ditanya malah lebih memilih selingkuhannya dibanding untuk merawat istri yang memang lagi mengandung anak keduanya ya. Apalagi bukan hanya itu, bukan hanya perselingkuhan, tapi juga ada kekerasan. Hanya sekali itu didorongnya, atau masih ada sempat ada melakukan kekerasan lagi setelah itu? Kalau memang percecokan ya pasti ada ya, tapi pasti ada pemukulan terus. Jadi beberapa kali gitu? Iya. Pada saat hamil itu? Iya. Ya Mbak Vera, tadi Mbak Vera udah nanya. Tadi saya mau nanya sama Mbak Oki, kenapa sih suami kok bukannya gitu? Jadi justru di kehamilan trimester pertama tuh ya, bulan pertama 2-3 memang karena perubahan hormonal awal kehamilan, otomatis aktivitas seksual perempuan menurun. Nah di momen inilah justru laki-laki diharapkan toleransinya loh, justru mengasih-ngasihi. Kan lagi morning sick tuh biasanya di 3 bulan pertama, mestinya memang nyayangin, bukan malah mencari pelampiasan keluar. Memang banyak suami yang mengatakan bahwa enggak, cuma hubungan, cuma teman, malah kalau kegap malah jadi agresif, istrinya malah diserang, dipukulin seperti Anda alamin. Ingat, memang nggak pernah ada kriteria tentang mana aksi yang masuk kriteria selingkuh, mana yang enggak, karena selingkuh itu sebetulnya kan melibatkan emosi. Emosi selalu naik turun sama seperti cinta, namun ada satu batasannya. Mana sih yang selingkuh? Apakah tadi menyebutkan, hey, udah makan belum? Baik-baik ya di sana. Itu selingkuh nggak, Bu? Sebentar dulu. Jadi, selingkuh itu ada yang emosional, ada yang seksual. Yang emosional maksudnya begini, Anda sama dengan pasangan Anda berdua nih, dua-duaan. Namun, di kepala Anda lagi bayangin mantan Anda misalnya. Atau laki-laki lain di kantor Anda misalnya. Itu sudah masuk kategori selingkuh, namun masih emosional. Yang mana yang seksual? Ketika Anda melakukan aktivitas seksual bersama orang lain di luar pasangan Anda, itu adalah selingkuh seksual. Nah, laki-laki biasanya melakukan selingkuhnya seksual atau kedua-duanya melibatkan emosi dan seksual di dalamnya. Cirinya apa ketika pasangan mulai selingkuh? Tadi, ada pesan-pesan yang dia rahasiakan. Yang kedua, dia menjaga jarak dari Anda atau berlebihan pada Anda. Dan yang ketiga, ya, pola komunikasinya yang seharusnya intim, yang harusnya ditujukan pada Anda, yang ya udah makan belum, itu harusnya buat Anda, bukan buat perempuan lain. Ketika itu berubah haluannya, jangan-jangan di hatinya pun sudah mulai ada cabang 2 di situ. Gitu Mbak Maldi. Saya emosi nih. Karena lagi hamil, lagi butuh support dari pasangan. Kalau justru malah keluar pasangannya nyari-nyari. Iya, Mbak Vera, tapi nanti harus dikasih tahu ya. Ini kalau modelnya kayak gini kan, apakah ada cara meredamnya kah gitu? Cara meredam ada lagi nih, aktivitas seksual itu nggak mesti sampai ke level intercourse atau making love loh. Yang namanya saling sentuh dengan pasangan, pakai essential oil, lembut-lembutan, itu sudah cukup bikin gairah seksual Anda rilis untuk yang suami. Dan untuk yang perempuan, jadinya nyaman selama proses hamil, terutama trimester pertama. Itu loh. Jadi harus mencoba, oh nanti pada saat ini ada pengganti mesti apa gitu ya. Iya. Membahas kalau nauzubillah min zalik ya, kalau misalnya kita melihat ada suami-suami yang pada akhirnya selingkuh, itu bisa jadi karena 2 hal. Pertama, memang karena tabiatnya selingkuh. Tabiat ini bisa kita kurangi sebenarnya dengan cara sejak awal memilih pasangan yang track recordnya baik. Jadi sahabat perempuan yang belum menikah, perhatikan betul bibit, bebek, bobot. Orang Jawa tuh bener banget tuh. Kalau Rasul katakan kan, pilih dari harta, lihat wajah, lihat keturunan dan agamanya gitu kan. Itu dulu, itu untuk mengurangi tabiat-tabiat suami-suami yang tukang selingkuh. Tapi ada juga suami-suami yang selingkuh karena merasa tidak puas akan pelayanan seorang istrinya yang berada dalam rumah sehingga mencari wanita lain. Itu yang menjadi ladang bagi setiap istri sebelum menyalahkan suami, menjadi ajang introspeksi terlebih dulu. Tapi memang tidak dibenarkan sama sekali apa yang namanya apapun itu alasannya, perselingkuhan, pengkhianatan ataupun KDRT benar-benar tidak diperbenarkan. Karena Rasul mengingatkan kepada kita semua, apalagi kepada kaum laki-laki, untuk berperilaku kepada istrinya adalah la tadribul wajah, jangan memukul wajah. Wajah saja tidak boleh, apalagi bagian-bagian yang lain, apalagi perut yang sedang mengandung seorang anaknya sendiri gitu. La tadribul wajah, jangan memukul wajah. La tuqabbih, jangan mencaci maki.
Rasul mengatakan bahwa seorang laki-laki itu nggak bisa mulutnya itu untuk mencaci maki, merendahkan harga diri seorang wanita atau istrinya. Karena wanita bukan terletak dibuat dari tulang kaki untuk diinjak-injak, tidak pula dari tulang kepala untuk dipuja-puja gitu ya. Tapi dari tulang rusuk untuk senantiasa disayangi, dilindungi oleh seorang laki-laki. Kemudian la tahjur ila fil bait, tidak diperbolehkan untuk mendiamkan istri kecuali hanya di dalam rumahnya sendiri. Maka senantiasa diingatkan, laki-laki yang hina adalah ia yang menghinakan wanita, laki-laki yang mulia adalah ia yang memuliakan wanita. Apapun alasannya, KDRT, selingkuh, kebutuhan yang tak terpenuhi, jadi harus muliakan pasangan. Betul. Nah, ini kita kembali pada bicara mengenai kehamilan tragis gitu ya. Nah, gini Mbak Vera, kan seperti tadi saya bilang, kehamilan itu kan bukan hanya ditanggung oleh ibunya, tapi kan juga untuk janin bayinya. Justru secara psikologis Mbak Maudy, dari trimester 1, 2, 3, peran laki-laki jauh lebih banyak daripada ibu-ibu yang mengandung loh. Ibu hanya mengandung, tapi yang laki-laki mulai dari awal nemenin pasangannya, kemudian berbagi peran rumah tangga, kemudian menolerir hasrat seksualnya, kemudian menjadi ayah siaga di penghujung trimester ketiga. Perannya lebih banyak daripada perempuan. Perempuan boleh leye-leye, ini privilege untuk makan sesukanya, tidur sebanyaknya, dan menikmati hari-hari yang indah. Itu sebetulnya. Nah, ya ini kan berkaitan sama si janin bayi ini kan, Mbak. Nah, pada saat ada kejadian kehamilan tragis seperti ini, ditinggal suami, dia melakukan ini, kan ada emosi yang sedih dan sebagainya. Secara psikologis gimana sih Mbak supaya dia tidak membawa kepada si janin bayinya sendiri? Gimana tuh Mbak? Tanpa ada stimulus kayak begitu aja, tanpa ada trigger kayak begini aja, emosi perempuan hamil udah kayak roller coaster. Kadang-kadang bergulung-gulung gitu loh ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan biar emosinya nggak begitu-begitu banget? Kalau suami ternyata nggak mampu jadi supporting agent yang tepat, terpaksa kita mengandalkan keluarga besar, dan alhamdulillah kita ada di Indonesia. Extended family-nya kuat, in group-nya kuat, nggak ada keluarga, ada saudara jauh, ada teman-teman yang nemenin. Ini yang dibutuhkan perempuan. Dan satu hal juga Mbak Vera yang penting tadi sejalan dengan perkataan Mbak Vera di Quran di surah Maryam, saya lupa ayatnya berapa, juga disebutkan untuk ibu-ibu hamil punya suatu hal yang harus dilakukan, yaitu apa? Makan, minum, dan bersenang-senang. Jadi itu diucapkan di dalam Quran bahwa ibu hamil itu harusnya ia bersenang-senang, happy karena berpengaruh terhadap janinnya. Kemudian apa yang tadi Mbak Vera katakan juga kepada Mbak itu saya sepakat sekali bahwa apa yang harus Mbak lakukan pada saat ini, apalagi sekarang udah memilih untuk bercerai ya. Ya sekarang kondisinya gimana sih Mbak ketika saat itu sudah ketahuan selingkuh dan melakukan KDRT, apa tindakannya Mbak Feti? Apakah meminta berpisah atau menjalani dulu, apa seperti apa waktu itu Mbak? Menjalani dulu ya. Saya bertahan dengan hati yang benar-benar hancur. Pasti itu ada. Cuma saya berpikir keadaan saya lagi hamil, jadi saya bertahan dulu. Saya minta pendapat dari seluruh keluarga bagaimana jalan terbaiknya, seperti itu. Sampai akhirnya anak saya lahir, saya langsung memutuskan untuk bercerai. Jadi menunggu sampai melahirkan dulu baru berpisah. Keputusan yang tepat, karena ketika selingkuh berulang itu adalah pola-pola yang tidak akan bisa diubah dari seorang laki-laki yang punya masalah emosional. Ya, kembali ya ke beberapa kata yang disampaikan oleh Mbak Vera. Emosi memang, tapi keputusan harus tetap dari logika gitu ya. Rasional. Kita akan kembali dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi ya, bersama kami. Di akhir acara ini saya mau mempersilahkan Mbak Feti, dia mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sharing kepada sahabat-sahabat perempuan yang mungkin punya kasus yang sama gitu, pas lagi hamil mendapatkan kondisi seperti ini gitu. Ada sedikit ya untuk sahabat-sahabat saya yang pernah mengalami hal sama saya seperti saya. Ya jangan terlalu langsung down. Ya memang down pasti ada. Cuma kita harus bisa bangkit, karena kita harus berpikir kalau kita tuh punya masa depan. Ini cuma mimpi buruk. Anggap aja ini mimpi buruk. Dan kita nggak boleh terus-terusan jatuh. Kita harus lihat ke depan, lihat untuk masa depan kita, anak-anak kita, bagaimana kita, yang lalu biarlah berlalu. Anggap aja itu suatu pelajaran untuk kita. Kamu kece. Terima kasih Mbak Feti. Mbak Nina juga nih,
selama ini selalu disayang, didampingi semana-mana berdua, kemudian langsung mendadak, plus semua kondisi berubah. Pastinya sangat kehilangan. Apa yang bisa di-sharing sama teman-teman di sini? Harus bangkit, cepat bangkit buat anak-anak. Bahwa masih ada anak-anak yang dan seterusnya, sehingga aksi-aksi dua sahabat perempuan kita hari ini jadi efektif. Mereka berfungsi dengan sangat efisien, memugar kembali dirinya meskipun kena badai terberat pada saat momen paling indah perempuan dimanapun. Karena menjadi perempuan-perempuan kuat ya Mbak dengan ini ya. Ini nasihat untuk sahabat perempuan dan juga nasihat untuk saya pribadi. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasul. Beliau berkata, aku ini pikiranku kusut, hatiku sangat sedih, air mataku ini bercucuran terus. Apa yang aku harus lakukan? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, engkau membaca Quran atau engkau datangi orang-orang yang membaca Quran. Karena Quran adalah obat hati, sebaik-baik obat, penenang hati, penentram hatimu. Yang kedua, datangilah pengajian-pengajian atau orang-orang yang solih di sana. Engkau bertemu orang-orang yang senantiasa menenteramkanmu. Yang ketiga, di malam hari yang gelap, saat semua orang tidur, berkhalwatlah, berdua-duaanlah dengan Allah dan puaskan air matamu itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dengan begitu, insya Allah hatimu akan lebih tenang dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Kalau belum nemu, berapapun kecerahan hati. Yang ngerti. Baik, terima kasih Mbak Oki, Mbak Dinda, Mbak Betty, Mbak Vera juga terima kasih untuk semua sahabat perempuan yang menyaksikan pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pastikan besok juga bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita akan membahas topik-topik yang tentu seru seputar perempuan. Untuk hari ini kami pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.